الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا مولانا محمد والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم mal iman. Ditanyai Rasulullah SAW, apakah iman itu? Faqala it'amut ta'am wa badrus salam. Kasih makan orang yang lapar dan sebar salam di mana-mana. Assalamualaikum. Kecuali ente kenal itu orang Islam fasik, jangan assalamualaikum. Dia assalamualaikum, jangan ente bilang waalaikumsalam, atau terbit menjadi kafir. Terus gimana? Cina masuk ke rumah kita, assalamualaikum. Gimana? Ada apa? Perlu lagi fasik saja. Sebab salam itu kehormatan yang besar, disebut dalam Quran: wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Allah Ta'ala yang suruh. Jadi kehormatan ini tinggi. Kalau dijawab sama orang fasik bukan pada tempatnya. Dia orang yang melawan Allah, maksiat sama Allah, jangan itu bilang waalaikumsalam. Itu. Kita jelasin begitu. Terus. Artinya dan Perempuan juga jangan. Muda ya, nenek lah. Muda 18, 20, wah. Terus itu salam itu bisa jatuhnya maksiat. Itu tinggal di satu kampung, ya nggak berjauhan sama janda muda, nggak berjauhan, dekat. Janda mudanya 20, wah lah, muter lah kalau lihat. Dia nggak punya lilin, dia beri salam. Kalau nanti kali ada lilin tidak beri saya, tapi dia pakai assalamualaikum. Lilin dia kasih, salamnya jangan jawab, mukanya jangan dilihat tuh. Itu Islam. Sebab Nabi bilang sautul mar'ati auratun, suara perempuan itu adalah semata-mata auratnya. Nah kalau yang salah lo kenal, orangnya indah, gemeter loh. Lo sendiri, dia sendiri. Jadi itu waalaikumsalam bukan jadi doa. Itu suara salam itu bikin ente geter. Jangan motor, enggak. Tarik bisa ke dalam. Itu. Kecuali orang mukmin kalau paling batu, kalau seperempuan mukmin itu disambit dah. Udah itu jangan tanya deh. Itu udah haram semuanya itu. Cuma kita mau ngomong apa yang zaman ini, guru ini kita nggak ngerti dah. Pidato di depan lelaki, perempuan
berdiri depannya laki. Ini kan sedeng. Ini kerjaan ini nggak ada di agama sama sekali. La di Quran, wala di hadis, wala di ijma', wala di qiyas. Nggak ada. Dia ini bikin diri. Pakai akal. Lalu dia bilang suaranya itu aurat. Kalau lo nggak kenal, masih goyang. Padahal yang salah nenek-nenek. Bersuara perempuan, lo nggak kenal, masih goyang. Ini. Gimana yang lo kenal bulat? Bukain pintunya cepet banget dah. Setiap orang itu sama urusan perempuan. Cuman mukmin yang bisa selamat, yang muttaqin, yang makamnya siddiqin, baru enggak. Biar tuh perempuan telanjang di depan dia geli. Aneh, dia jijik dia. Itu nugrah Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Dihabisi nafsunya nggak ada, geli melihatnya, dari bersih dia punya batin. Karena itu nggak, ini batin nggak ngajakin maksiat, karena ini bersih. Jadi kemaluannya nggak ngelakonin, nggak ngelayanin. Kalau siddiq begitu, kalau halal baru diri, kalau haram bikin ke dalam, kayak anak kecil baru sunat. Nah, banyak orang mukmin itu besar. Allah Ta'ala kalau panggil mukmin di Quran pasti orang penting. Sebab dari anbiya wal mursalin, was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin, itu semuanya mukmin. Kalau diajak sama Allah beramal, kutiba alaikumusiyam, itu semuanya tahu. Tapi yang bisa puasa yang mukmin, itu puasanya benar. Kalau fasik apa enggak, dia puasa harus ada selangkangan ditonton ke televisi. Tapi dia lagi puasa, lo ngablak buah ditonton, miring sama miring sini udah. Itu perbedaannya. Itu semua kumpulnya di hati. Kalau ini bersih nggak bakal maksiat. Terus. Artinya, dan ditanyai oleh orang akan Rasulullah SAW, apa kesempurnaan iman? Maka sabdanya, yaitu memberi makan akan seorang dan memberi salam akan dia. Salam sama kasih makan itu masuk kelompok mukmin. Di sini kan nggak dipanjangin gitu. Ada orang kasih makan janda dibawa ke restoran, dibawa ke hotel, kasih makan juga. Tapi kan berseberangan kerjaan. Jadi it'amut ta'am wa badlus salam. Itu mukmin itu. Kalau benar kasih makan dia ikhlas, salamnya karena sesama bersih. Kalau enggak, harus jawab. Ini yang kita
perlu perhatikan siapa kita, akan masuk ke situ atau enggak, yang tahu diri masing-masing. Su'ila sallallahu alaihi wasallam anil hajjil mabrur. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anil hajjil mabrur. Nabi ditanya haji yang keterima yang gimana? Wa qala it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Kasih makan orang fakir, miskin, dan berkata-kata yang bagus, yang bersih, yang berupa nasihat, menasihati, saling memperbaiki. Allah Ta'ala bilang, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang bersaudara dalam Islam itu cuman mukmin. Masih Allah Ta'ala bilang, fa aslihu, perbaiki persaudaraanmu itu. Udah Allah bilangin ente bersaudara, perbaiki, jangan sampai masuk syaitan, jangan sampai pecah. Kalau muslim nggak bisa. Ada yang ibadat, ada yang jadi maling, ada yang merampok, ada yang zina, ada yang terus. Terus. Artinya, ditanya orang akan Rasulullah SAW daripada alamat haji makbul, maka sabdanya yaitu memberi makan seorang dan membaikkan perkataan akan dia. Kita ngomong yang enak didengar. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu. Wa qala Anas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Tiap-tiap rumah yang nggak masuk tetamu, rumahnya ditutup, nggak masuk malaikat ke situ sekali-kali sampai dia mati. Dia nggak suka sama tetamu. Itu orang gila itu. Nabi bilang akrimu duyufakum walau kana kafiran. Hargai tamu, muliakan sekalipun dia kafir. Kafir yang mana? Kafir zimmi, kafir yang gak ganggu orang Islam. Orang Islam gak ganggu dia akor. Itu kalau dia datang hormatin, kasih makanan, kasih minuman. Kalau kafir harbi bawa senjata enggak. Terus Artinya, kata Anas radhiyallahu anhu, bermula tiap-tiap rumah yang tiada masuk akan dia oleh jamuan itu, yaitu tiada masuk akan dia oleh malaikat. rumah itu kering dari rahmat. Malaikat kalau masuk ditanyain ampun, doa keselamatan, doa ke jalan yang baik dan seterusnya. Terus Adapun dhiyafah, yakni jamu itu, maka yaitu di dalamnya 6 perkara. Pertama, dia menjamu, kita menerima tamu. Itu ada 6 perkara caranya. Terus pertama ad-da'wah, yakni menyilakan dan memanggil. kita undang dia, kita panggil dia. Kalau dia dapat makanan, kita persilahkan dia. Itu yang pertama. Kedua, al-ijabah, yakni memperkenankan
memperkenankannya. Memperkenankan maknanya mempersilahkan, menerima. Kalau ente kemasukan tamu yang ente kagak demen atau musuh, kan ente gak perkenankan, ente gak ijabah semuanya. Terus ketiga, al-hudur, yakni hadir pada tempat menjamu itu. datang dia, dipanggil, dia datang, itu dijamu. Terus Keempat, taqdimu ta'am, dahulu keluarkan makanan, yakni mendatangkan akan makanan. Kelima, al-aql, yakni memakan akan makanlah. Bagaimana gitu, nah, makan dah. Gitu. Terus yakni memakan akan makanan pada ketika dijamu itu. terus Keenam, al-insyiraf, yakni berpaling daripada selesai makan makanan itu dan bercerai-cerai daripada berhimpun pada tempat jamuan. apabila udah selesai makan, bubar, jangan lama. Kan ada orang bertewar dari orang yang punya rumah mau tidur siang, yang punya rumah mau, kalau makanan udah selesai nggak pakai disuruh, semua pulang udah. Waktu Nabi kawin sama salah satu istrinya, saya lupa, Nabi bikin jamuan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada makan di situ. Habis makan ngobrol, asik ngobrol halal, kalau dia sih nggak bakal ada salahnya dia ngomongnya. Turun itu ayat, fa idza ta'imtum fantashiru, kata Allah. Allah yang bilang, kalau ente udah makan pulang deh. Nabi mau tidur, mau ketemuin bininya, mau dia masih bersil aja gitu. Itu dalil itu Quran itu. Ini ada yang betul banget. Ini dia di situ. Masa yang punya rumah mau usir? Ada. Jadi itu aturan yang indah, yang baik, ajaran dari Rabbul Alamin. Terus Dan adalah tiap-tiap daripada yang 6 perkara ini baginya adab. Adapun adab yang 6 tadi, yang satu-satu ada adabnya. dan adalah adapun adab dakwah itu maka yaitu 5 perkara. Adab undang 5 perkara. Pertama, seyogyanya bagi orang yang menyilakan itu bahwa mengkosot ia dengan memanggil itu akan orang yang soleh-soleh yang takut akan Allah Ta'ala. Ya, awas lo masukin hak fasik dalam undangan. Undang orang yang baik, undang orang yang ibadah, undang orang yang dekat sama Allah. Kalau ente kasih makanan orang fasik, ente bantu dia dalam maksiat, akibatnya fatal. Ini tukang garong, lagi lemes, nggak punya duit, belum makan, belum apa, fasik dia jahat, bau. Ente silahkan makan sampai dia kenyang. Nggak, dia angkat goloknya enteng lagi, dia garong lagi. Begitu terus. Dan jangan
mengqasad dengan memanggilkan itu akan orang yang fasik yang berbuat maksiat. Lihat, ada kan, sama kan, kalau orang fasik itu jahat itu, jahat betul. Allah Ta'ala panggil fasik itu karena jahat. Ulama bilang al-khariju 'anil ta'ati, orang yang keluar dari perintah Allah, taat sama Allah, dia keluar. Itu maknanya fasik. Terus Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul ila ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. jangan engkau makan makanan kecuali makanan orang yang takut sama Allah, dan jangan engkau kasih makan orang kecuali orang itu takut sama Allah. Jadi ente jangan makan makanan kecuali orang yang takwa. Ente jangan makan makanan dia. Orang itu juga jangan ente masukin ke rumah ente kecuali orang yang takwa. Terus Artinya, jangan kau makan makanan melainkan akan makanan orang yang takut Allah Ta'ala, dan jangan makan makananmu melainkan orang yang takut akan Allah Ta'ala. itu bahaya. Ente kalau kasih makanan orang yang fasik, yang nggak takut sama Allah, itu ente membantu dalam melebarkan maksiatnya. Dia makan jadi kuat, gagah. Gimana? Aneh nggak bisa jawab ya. Kalau orang benar jangan diambil. Kalau hukum sekarang ini. Tapi kalau ente ambil juga nggak bisa kita pastiin salah. Jawabnya mesti tepat. Cuma menghindar lebih baik dari yang kurang baik daripada mengambil dari yang kurang baik. Kedua, seyogianya bahwa mengqasad dengan memanggilnya itu akan orang yang fuqara, dan jangan ditentukannya dengan memanggil itu akan orang kaya-kaya jua. Yang benar orang kaya, yang saban sehari makan daging, makan enak-enak, habis itu ketawa-tawa di meja makan. Ini syaitan punya kumpulan. Panggil orang fakir, Nabi sahibnya Abu sahib dekatnya orang fakir. Di Madinah ada ashabus sufa, jumlahnya 70 orang, makan dari harta negara. Nabi yang salurkan kepada itu pula. Dia nggak nyari duit, nggak bisa apa-apa, udah dikasih. Makan, minum, makan dari Nabi. Sebab Nabi pernah kedatangan sebelas jenderal kafir ahli perang. Dia masuk ke wilayahnya Nabi. Dia bilang terang-terangan, saya mau ketemu Rasulullah.
Tapi ini fukara singkirin dulu. Susir. Saya mau ngomong person. Ini kaya, militer, jenderal, ahli perang. Kan tuh kemungkinan dia masuk Islam bisa terjadi. Yang dihadapin Nabi, dia mau ketemu serius, cuma sama Nabi aja. Nabi dikelilingi sama fukara di Madinah. Kalau cara kita kan jangan diomelin, ente kesana dulu dikit. Ada ngomong begini untuk kita. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat, dia tahu dalamnya sekecil-kecilnya batin manusia. Turun sama Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم صل وسلم عليه. Allah Ta'ala tahu di sebelah sini jenderal ini maunya apa ya. Sabar kau ya Muhammad. Duduk sama ini para fukara wal masakin yang kerjaannya siang malam ibadat sama saya. Dia bangun malam, dia tahajud, dia nangis. Aku tahu. Wala ta'du ainak. Jangan kau nengok berpaling lihat mukanya ya. Amin ya. Yang pangkat ini jangan lihat. Dia turidu zinatul hayatid dunia. Dia datang bawa perhiasan kemewahan dunia. Wala tuti', jangan engkau ikut man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang kami sudah tutup hatinya dari mengingat kepada kita, kata Allah. Wa kana amruhu furta, adalah kerjaan mereka liwat batas, jauhkan ya Muhammad. Nah, Nabi tahunya setelah Allah kasih tahu bahwa hatinya udah dipatri, nggak bakal terima nasihat, itu dari Allah kasih tahu. Ini orang fukara yang saleh itu pangkatnya besar, itu nggak bisa susul. Orang kaya punya duit selangit, pertama disedekain. Si pagi entar makan, entar enggak, entar makan nasi aja, entar ada lauk, dia repot, dia sabar, dia ibadat, itu ketinggalan, itu sedekahnya yang selangit itu. Ini lebih besar, jauh. Nabi bilang orang fakir udah loncat di tempat tidur surga 500 tahun kemudian baru orang kaya yang pemurah masuk. Cuma syaratnya sabar, rela. Jadi paling pangkat orang di akhirat fakirun sabir. Oke, Nabi duduk. Semua anbiya dari Adam sampai Nabi Muhammad, nggak ada kalau dia duduk di majelis kecuali dia cari kelompok fukara.
Kalau rakyat tuh Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, ya semuanya. Tapi kalau ada kumpulan wejangan, dia duduknya orang yang nggak punya. Dia nggak mau duduk sama orang yang punya duit. Makanya wali itu kalau masuk ke rumah orang, rumahnya indah banget. Dia belum pernah ada satu wali yang nongak, kan nggak apa-apa ya, nongak lihat internetnya. Dulu, bukan dulu, rumah lo, gini-gini amat, enak banget lo. Satu wali nih dari seluruh dunia yang ada wali, nongak aja dong. Masuk, diundang, dipanggil, dia nongak aja. Ini contoh-contoh yang baik. Orang fakir itu sangat berharga di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rasulnya, dan di sisi mursalin sekaliannya. Sebab kita ini hakikatnya gembel hari. Nggak ada di dunia orang kaya. Allah Ta'ala bilang antumul fuqara ilallah. Kau butuh, kau gembel, kau fakir kepada Allah Ta'ala. Yang satu aja di stop di ayat, gembel banget. Dari masyarakat ke maghrib jadi gembel, nggak bisa minum, mati deh. Terus, jangan ditentukan dengan memanggil itu akan orang kaya-kaya jua, karena sabda Nabi SAW, syarut ta'amul walimah yud'a ilaihil agniya dunal fuqara. syarut ta'amul walimah yud'al aghniya wa yu'ramul fuqara. Sejahat-jahat makanan undangan yang diundang orang kaya diharamkan orang miskin fakir nggak diundang. Kalau orang soleh enggak. Kalau orang dunia bikin malu. Ini kan mau pakai baju bagus nggak bisa, mau dandannya rapi nggak bisa, karena kosong dari agama. Begitu akibatnya. Dia cari turu-turunya. Ada yang dasinya 5 juta, ada yang sebadan dipakai 1 miliar. Ikutin Rasulullah, hadirin. Dunia ini sebentar. Terus, artinya bermula makanan yang jahat itu makanan walimah. itu makanan paling jahat tuh. Dipanggil orang kaya, diharamkan orang fakir. yakni makanan jamuan yang dipanggil kepadanya itu akan orang yang kaya-kaya, tiada orang fakir. Kalau bedain makanan kata ulama, ini bukan urusan tasawuf nih, fikih. Boleh diundang umum, kaya diundang, fakir diundang, miskin diundang. Cuman grup sono nasi kebuli, grup sono nasi kuning, grup sono nasi ulam, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa itu. Cuman yang benar ratain. Dan Islam ini gampang, jadi nggak bikin susah lah.
Itu bisa kita hitung dari kemampuan yang undang. Dia nggak mampu kasih kebuli semua ini. Dipecah. Kayaknya nasi ulang dipecah. Kayaknya nasi uduk dan seterusnya. Nggak apa-apa itu. Jadi nggak undang. Terus. Ketiga, seyogyanya bahwa jangan ditinggalkan akan memanggil segala kerabatnya, karena yang demikian itu memelihara akan hati mereka itu, lagi memutuskan akan rahim daripada keluarga. Kalau kita ngundang papa biar jauh, dia mau datang kayak nggak datang kayak zawil arham duluan undang kerabat kita. Jangan orang lain yang diundang, sanak pemilih nggak diundang. Itu bisa menimbulkan suudzon, bisa sakit hati, bisa putus hubungan, marah dia. Kecuali itu diundang, dia ada halangan. Baru undang ajnabi. Kita punya keluarga dulu kita undang. Ini keluarganya semuanya fakir, dia kaya, diundang orang kaya. Keluarganya yang fakir dia kagak undang. Itu dapat kutukan Allah. Ya. Dimurkai sama Allah Ta'ala itu. Terus. Dan demikian lagi, jangan ditinggalkan akan sahabatnya dan orang yang kenal-kenalannya dengan tertibnya. Ya. Ada tertibnya. Teman-temannya, kenalan baiknya, itu jangan sampai ketinggalan. Kalau dia bikin kawinan, dia bikin selamatan, undang. Jangan nanti berita datang, nggak diundang ya. Itu diutamakan loh. Kalau makanan itu nggak cukup buat ajnabi, nggak ada masalah. Umpamanya terjadi pas-pasan, dia mau terusin, tapi ini cukup nih kerabat, pemilih, teman dekat udah. Dia mau teruskan kepada yang lain, nggak ada. Biar ditanya, kok gua nggak diundang, nggak ada urusan. Ya kalau lu datang nggak mau makan sih boleh. Nah kalau orang pada makan lu nonton, keluarga yang nomor satu. Terus. Dan jangan ditentukan setengahnya daripada setengahnya, karena yang demikian itu meliurkan akan hati mereka itu. Mengapa? Meliurkan akan hati mereka itu. Iya, dibeda-bedain deh kata dia, yang saya kata meliurkan hati mereka itu. Kalau orang sufi sih kerjaannya nggak masalah, barang dikit nggak. Kalau kambing semua, ulam semua gitu. Tapi kalau awam seperti itu nggak apa-apa. Contohnya dulu Alawi zaman Habib Muhammad bikin maulid, sekampung masak sampai ke belakang. Yang keluar nasi ulam, yang keluar kemuni. Dia sendiri banyak banget potong kambing, banyak banget bikin kemuni, acar, asinan, dari orang kampung. Yang keluarin suara semacam-macam deh. Terus. Keempat, seyogyanya bahwa jangan ia mengkosot dengan memanggilnya
akan bermegah-megah, tetapi hendaklah fasodnya itu karena Allah Ta'ala, Ya. serta menyukakan akan hati orang yang mukmin. Jadi kita waktu ngundang itu kosat kita pengen senangin dia karena Allah Ta'ala. Kita mau senangin tuh orang mukmin. Apalagi kita bikin makanan enak sampai dia senang betul makannya. Waktu itu pahala. Nabi bilang man adkhala sururan ala qalbi akhihi al-muslimi ja'ala Allah min dhalika as-sururi malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang masukin kesenangan di dalam hati orang mukmin, Allah Ta'ala angkat hasil kerja dia itu. Kan senang tuh orang mukmin dijadiin malaikat, itu malaikat dikasih kerjaan sama Allah tuh khusus mintain ampun sama dia sampai hari kiamat. Terus Menyukakan akan hati orang yang mukmin dan mencenderungkan akan hati orang mukmin. Kenapa? Cenderungkan ya Akan hati orang mukmin, dan lagi yang demikian itu mengikut akan jalan Nabi SAW ada pada memberi makan makanan itu seperti yang tersebut dahulu pada kelebihan memberi makan makanan itu. ya, udah disebut itu masalah yang Nabi pernah kerjakan seperti ini, udah liwat halamannya yang dulu gitu. Terus Kelima, suyukyanya jangan dipanggilnya melainkan orang yang suka datang kepadanya. ya. Undangnya hati-hati, jangan orang yang gak demen sama dia lo undang. Tuh orang gak demen sama kita ini Sahibul Bait, jangan undang. Bisa aja kau mau ngapain ke rumah lo? Terus Kata Sufyan Ats-Tsauri, man da'a ahadan ila ta'amin wa huwa man da'a ahadan ila ta'amin, siapa yang telah memanggil seorang ila ta'amin urusan makan, wa huwa yakrahul ijabah alaihi, padahal dia benci menerima undangan itu, wa huwa yakrahul ijabah fa alaihi khati'atun, atas seorang yang undang khata, salah. Terus fa in ajabal mad'u alaihi, apabila yang dipanggil itu datang ke rumah itu, fa alaihi khati'atani, 2 kali salah. Kalau diundang, yang diundang benci sama dia nggak datang, 1 kesalahan. Kalau dia datang, 2 kesalahan. Kalau dia nggak demen, lu undang. Terus artinya barang siapa memanggil akan seorang kepada memakan, padahal seorang itu benci memperkenankan akan dia, maka lazimlah atasnya itu 1 kesalahan, yakni kejahatan.
Maka jika memperkenankan seorang itu akan panggilannya itu, maka lazim atasnya dua kesalahan. Iya. Duanya mana? Dia mungkin benci datang ke rumah dia. Saya nggak suka sama satu orang, saya diundang ke rumahnya, saya nggak datang, satu kesalahan. Tapi kalau saya datang, tambah itu benci. Dia mengundang karena anok-anok, ada nggak enak lah, apa lah. Kalau kita nggak undang nggak enak, padahal dia benci banget. Jangan undang aja udah. Adapun memperkenankan akan panggilan itu, maka itu sunnah muakkad, sama ada yang memanggil itu fakir atau kaya. Kita datang ke tempat orang yang mengundang kita, sekalipun dia fakir, hukumnya sunnah muakkadatun, yaitu sunnah atau jalanan yang Nabi tidak pernah tinggal. Nabi diundang sama siapapun, dia datang. Dan kata setengah ulama, wajib memperkenankan itu pada setengah tempat. Dan kata setengah ulama, wajib memperkenankan itu pada setengah tempat. Ada setengah tempat. Itu paham setengah tempat. Lihat masalahnya dulu. Lihat yang undang dulu. Kalau yang undang CNT, yang undang saudara abah ente itu atau ibu ente, itu hukumnya wajib dia datang ke dia. Bukan jadi sunnah muakkadah. Saya pegal dia kalau ente nggak datang. Terus. Karena sabda Nabi SAW, "Lau du'itu ila qara'in la ajab." Kura. "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Kalau aku diundang, yang undang nyediain sop, isinya sop kaki kambing yang depan. Tahu kaki kambing yang depan udah nggak ada lagi, daging nggak ada, sop sama kaki. Terus La ajabtu, pasti aku datang. Saya makan makanannya, saya gigit tulang daging kakinya itu sedapatnya, saya minum airnya, begitu kata Bapak. Dia mengundang kan modalnya kaki kambing, nggak ada lagi. Nabi sumpah saya datang. Terus walau ahda ilayya dhira' la qabiltu. kemudian terbalik tadi. Kalau diundang pakai kaki belakang, tapi tulang, saya datang. Bukan paha segini, ujungnya tertekukan kambing, tahu nggak? Kambing ada tekukannya. Itu yang dia punya, itu yang dia masak. Yang satu zira namanya, yang satu qura. Dua-dua tekukan tuh. Terus Walau ahda ilayya dhira' la qabiltu. aku terima. Kalau dikasih aku belakang kaki yang bagian tekukannya,
saya terima. Saya bikinin sayur, saya bikinin. Begitu Nabi itu. Artinya, jikalau disilakan oleh orang akan daku kepada qura, yakni kepada memakan kaki kambing sekalipun, niscaya aku perkenankan akan dia. Dan jikalau diberi hadiah kepadaku akan tangan kambing sekalipun, Oh, zira maknanya depan, qura maknanya belakang. niscaya aku terima hadiah itu. Hadiah dihadiahin kaki belakang, bukan paha nih. Terus Dan adalah bagi memperkenankan panggilan itu 5 adab. wallahu a'lam. Akan datang yang diundang, datang kepada yang mengundang, adabnya ada 5. Insya Allah kalau ada umur kita bahas itu. Bukan ke orang sekarang ini duit aja di alam dan apa deh. Suapan lo gede-gede banget. Hati-hati. قيومنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا وحسن من قلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بجاه حبيبك محمد البشير النذير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم بنا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله من كل ذنب عليه وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. آمين. اللهم لا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه
من أمره رحمه الله تعالى وأعلم من نفعه وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان. Ditanyai Rasulullah SAW, apakah iman itu? Faqala it'amut ta'am wa badrus salam. Kasih makan orang yang lapar dan sebar salam di mana-mana. Assalamualaikum. Kecuali ente kenal itu orang Islam fasik, jangan assalamualaikum. Dia assalamualaikum, jangan ente bilang waalaikumsalam, atau terbit menjadi kafir. Terus gimana? Cina masuk ke rumah kita, assalamualaikum. Gimana? Ada apa? Perlu lagi fasik saja. Sebab salam itu kehormatan yang besar, disebut dalam Quran, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Allah Taala yang suruh. Jadi kehormatan ini tinggi. Kalau dijawab sama orang fasik bukan pada tempatnya. Dia orang yang melawan Allah, maksiat sama Allah, jangan nanti bilang waalaikumsalam. Itu. Udah jelasin begitu. Artinya dan Perempuan juga jangan. Muda ya, nenek lah. Muda 18, 20, wah. So, itu salam itu bisa jatuhnya maksiat. Itu tinggal di satu kampung, ya nggak berjauhan sama janda muda, nggak berjauhan, dekat. Janda mudanya 20, wah lah, muter lah kalau lihat. Dia nggak punya lilin, dia beri salam. Nanti kali ada lilin turunin saya, tapi dia pakai assalamualaikum. Lilin dia kasih, salamnya jangan jawab, mukanya jangan dilihat tuh. Itu Islam. Sebab Nabi bilang sautul mar'ati auratun, suara perempuan itu adalah semata-mata auratnya. Nah kalau yang salam lo kenal, orangnya indah, gemeter loh. Lo sendiri, dia sendiri. Jadi itu waalaikumsalam bukan jadi doa. Itu suara salam itu bikin ente geter. Jangan motor, enggak. Tarik bisa ke dalam. Kecuali kalau mukmin kalau paling batu, kalau perempuan mukmin itu disambit. Udah itu jangan tanya. Itu udah haram sebenarnya itu. Cuma kita mau ngomong apa di zaman ini, gurunya kita nggak ngerti dah. Pidato di depan lelaki, perempuan berdiri depannya laki. Ini kan sedeng. Ini kerjaan ini nggak ada di agama sama sekali. La di Quran, wala di hadis, wala di ijma', wala di qiyas. Nggak ada.
Dia ini bikin lirik pakai akal. Lalu dia bilang suaranya itu aurat. Kalau lo nggak kenal masih goyang. Padahal yang salah nenek-nenek. Bersuara perempuan lo nggak kenal masih goyang. Ini. Bagaimana yang lo kenal bulat? Bukain pintunya cepat banget dah. Setiap orang itu sama urusan perempuan. Cuman mukmin yang bisa selamat, yang muttaqin, yang makamnya siddiqin baru enggak. Biar tuh perempuan telanjang di depan dia geli. Aneh, dia jijik dia. Itu nugrah Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Dihabisi nafsunya nggak ada, geli melihatnya, dari bersih dia punya batin. Karena itu nggak, ini batin nggak ngajakin maksiat, karena ini bersih. Jadi kemaluannya nggak ngelakonin, nggak ngelayanin. Kalau siddiq begitu. Kalau halal baru diri. Kalau haram bikin ke dalam. Kayak anak kecil baru sunat. Gimana? Banyak orang mukmin itu besar. Allah Ta'ala kalau panggil mukmin di Quran pasti orang penting. Sebab dari anbiya wal mursalin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, itu semuanya mukmin. Kalau diajak sama Allah beramal, kutiba alaikumusiyam, itu semuanya tahu. Tapi yang bisa puasa yang mukmin. Itu puasanya benar. Kalau fasik apa enggak? Dia puasa harus ada selangkangan ditonton ke televisi. Tapi dia lagi puasa. Lo ngablak buah ditonton. Miring sama miring sini udah. Itu perbedaannya. Itu semua kumpulnya di hati. Kalau ini bersih nggak bakal maksiat. Terus. Artinya, dan ditanyai oleh orang akan Rasulullah SAW, apa kesempurnaan iman? Maka sabdanya, yaitu memberi makan akan seorang dan memberi salam akan dia. Salam sama kasih makan itu masuk kelompok mukmin. Di sini kan nggak dipanjangin gitu. Ada orang kasih makan janda dibawa ke restoran, dibawa ke hotel, kasih makan juga. Tapi kan berseberangan kerjaan. Jadi it'amut ta'am wa bainus salam. Itu mukmin itu. Kalau benar kasih makan dia ikhlas. Salamnya karena sesama bersih. Kalau enggak, harus jawab. Ini yang kita perlu perhatikan, siapa kita. Apa masuk ke situ atau enggak, yang tahu diri masing-masing. Su'ila sallallahu alaihi wasallam anil hajjil mabrur.
Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anil hajjil mabrur. Nabi ditanya haji yang keterima yang gimana? Wa qala it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Kasih makan orang fakir, miskin, dan berkata-kata yang bagus, yang bersih, yang berupa nasihat, menasihati, saling memperbaiki. Allah Ta'ala bilang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang bersaudara dalam Islam itu cuman mukmin. Masih Allah Ta'ala bilang fa aslihu, perbaiki persaudaraanmu itu. Udah Allah bilangin ente bersaudara, perbaiki, jangan sampai masuk syaitan, jangan sampai pecah. Kalau muslim nggak bisa. Ada yang ibadat, ada yang jadi maling, ada yang merampok, ada yang zina, ada yang terus. Terus. Artinya, ditanya orang akan Rasulullah SAW daripada alamat haji makbul, maka sabdanya yaitu memberi makan seorang dan membaikkan perkataan akan dia. Kita ngomong yang enak didengar. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu. Wa qala Anas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Tiap-tiap rumah yang nggak masuk tetamu, rumahnya ditutup, nggak masuk malaikat ke situ sekali-kali sampai dia mati. Dia nggak suka sama tetamu. Itu orang gila itu. Nabi bilang akrimu duyufakum walau kana kafiran. Hargai tamu, muliakan sekalipun dia kafir. Kafir yang mana? Kafir zimmi, kafir yang gak ganggu orang Islam. Orang Islam gak ganggu dia akor. Itu kalau dia datang hormatin, kasih makanan, kasih minuman. Kalau kafir harbi bawa senjata enggak. Terus Artinya, kata Anas radhiyallahu anhu, bermula tiap-tiap rumah yang tiada masuk akan dia oleh jamuan itu, yaitu tiada masuk akan dia oleh malaikat. rumah itu kering dari rahmat. Malaikat kalau masuk ditanya ampun, doa keselamatan, doa ke jalan yang baik dan seterusnya. Terus Adapun dhiyafah, yakni jamu itu, maka yaitu di dalamnya 6 perkara. Pertama, dia menjamu, kita menerima tamu. Itu ada 6 perkara caranya. Terus pertama ad-da'wah, yakni menyilakan dan memanggil. kita undang dia, kita panggil dia. Kalau dia dapat taruh makanan, kita persilahkan dia. Itu yang pertama. Kedua, al-ijabah, yakni memperkenankannya. Memperkenankan maknanya mempersilahkan, menerima. Kalau ente kemasukan tamu yang ente kagak demen,
atau orang suka ente nggak perkenankan, ente nggak ijabah sebenarnya. Terus ketiga, al-hudur, yakni hadir pada tempat menjamu itu. datang dia, dipanggil dia datang, nah, itu dijamu. Terus Keempat, taqdimu ta'am, dahulu keluarkan makanan, yakni mendatangkan akan makanan. Kelima, al-aql, yakni memakan akan makanlah. Fadlu gitu lah, nah, makan dah. Gitu. Terus yakni memakan akan makanan pada ketika dijamu itu. terus Keenam, al-insyiraf, yakni berpaling daripada selesai makan makanan itu dan bercerai-cerai daripada berhimpun pada tempat jamuan. apabila udah selesai makan, bubar, jangan rame. Kan ada orang bertewar dari orang yang punya rumah mau tidur siang, yang punya rumah mau, kalau makanan udah selesai nggak pakai disuruh, semua pulang udah. Waktu Nabi kawin sama salah satu istrinya, saya lupa, Nabi bikin jamuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pada makan di situ. Habis makan ngobrol, asik ngobrol halal kalau dia sih, nggak bakal ada salahnya dia ngomongnya. Turun itu ayat, "Faiza ta'imtum fantashiru," kata Allah. Allah yang bilang, kalau ente udah makan pulang deh. Nabi mau tidur, mau ketemuin bininya, mau dia masih bersil aja gitu. Itu dalil itu Quran itu. Ini ada yang betul banget. Ini dia di situ. Masa yang punya rumah mau usir? Ada. Jadi itu aturan yang indah, yang baik, ajaran dari Rabbul Alamin. Terus Dan adalah tiap-tiap daripada yang 6 perkara ini baginya adab. Adapun adab yang 6 tadi, tiap satu-satu ada adabnya. dan adalah adapun adab dakwah itu maka yaitu 5 perkara. Adab undang 5 perkara. Pertama, seyogyanya bagi orang yang menyilakan itu bahwa mengkosot ia dengan memanggil itu akan orang yang soleh-soleh yang takut akan Allah Ta'ala. Ya, awas lo masukin hak fasik dalam undangan. Undang orang yang baik, undang orang yang ibadah, undang orang yang dekat sama Allah. Kalau ente kasih makanan orang fasik, ente bantu dia dalam maksiat, akibatnya fatal. Ini tukang garong, lagi lemes, nggak punya duit, belum makan, belum apa, fasik dia jahat, bau. Ente silahkan makan sampai dia kenyang. Nggak, dia angkat goloknya enteng lagi, dia ngegarong lagi. Begitu terus. Dan jangan mengkosot dengan memanggilkan itu akan orang yang fasik yang berbuat maksiat. Lihat, ada kan, sama kan, kalau orang fasik itu jahat itu, jahat betul. Allah Ta'ala panggil fasik itu karena jahat.
Ulama bilang al-khariju 'anil ta'ati, orang yang keluar dari perintah Allah, taat sama Allah, dia keluar. Itu maknanya fasik. Terus karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul ila ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau makan makanan kecuali makanan orang yang takut sama Allah. Dan jangan engkau kasih makan orang kecuali orang itu takut sama Allah. Jadi ente jangan makan makanan kecuali orang yang takwa. Ente jangan makan makanan dia. Orang itu juga jangan ente masukin ke rumah ente kecuali orang yang takwa. Terus Artinya, jangan kau makan makanan melainkan akan makanan orang yang takut Allah Ta'ala. Dan jangan makan makananmu melainkan orang yang takut akan Allah Ta'ala. itu bahaya. Ente kalau kasih makanan orang yang fasik, yang gak takut sama Allah, itu ente membantu dalam melebarkan maksiatnya. Dia makan jadi kuat, gagah. Gimana? Aneh nggak bisa jawab ya. Kalau orang benar jangan diambil. Kalau hukum sekarang ini. Tapi kalau ente ambil juga nggak bisa kita pastiin salah. Jawabnya mesti tepat. Cuman menghindar lebih baik dari yang kurang baik daripada mengambil dari yang kurang baik. Kedua, seyogianya bahwa mengqasad dengan memanggilnya itu akan orang yang fuqara, dan jangan ditentukannya dengan memanggil itu akan orang kaya-kaya jua. Yang benar orang kaya, yang saban sehari makan daging, makan enak-enak, habis itu ketawa-tawa di meja makan. Ini syaitan punya kumpulan. Panggil orang fakir. Nabi sahibnya Abu sahib dekatnya orang fakir. Di Madinah ada Ashabus Suffah, jumlahnya 70 orang, makan dari harta negara. Nabi yang salurkan kepada itu pula. Dia nggak nyari duit, nggak bisa apa-apa, udah dikasih. Makan, minum, makan dari Nabi. Sebab Nabi pernah kedatangan sebelas jenderal kafir ahli perang. Dia masuk ke wilayahnya Nabi. Dia bilang terang-terangan, saya mau ketemu Rasulullah. Tapi ini fukara, singkirin dulu. Suruh sir. Saya mau ngomong person. Ini kaya, militer, jenderal, ahli perang.
kan tuh kemungkinan dia masuk Islam bisa terjadi.